Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik yang terhormat Miss Era Octaviana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan tak lupa juga kepada teman-teman seperjuanganku Prodi Pendidikan Agama Islam kelas I yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil 3 materi Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu materi tentang ragam-ragam Bahasa Indonesia. Dan yang kedua yaitu materi tentang diksi atau pilihan kata. Dan yang ketiga yaitu materi tentang karya ilmiah. Baik, sebelum saya menyampaikan materi saya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Huli Lutfi Selvia Anjani, NPM 211010060. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah teman-teman, sebelum saya menyampaikan materi, boleh teman-teman mempersiapkan buku dan pulpen untuk mencatat materi-materi yang saya sampaikan, yang sekiranya penting bagi teman-teman. Oke guys, kali ini saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu tentang ragam-ragam bahasa Indonesia, pengertian ragam-ragam bahasa Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, ekspresi sebagai alat ekspresi diri dan alat komunikasi, bahasa yang digunakan penutur memiliki ragam dan laras yang berbeda-beda sesuai tujuan dan bentuk ekspresi dan komunikasi yang melatar belakanginya. Ragam bahasa itu apa sih teman-teman? Ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan menjadi beberapa macam teman-teman, yaitu yang pertama apa saja yang digunakan untuk digunakan sebagai topik pembicaraan dan sikap pembicaranya. Istilah ragam bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna variasi bahasa menurut pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan mitra bicara, dan medium pembicaraannya. Berdasarkan makna istilah ragam bahasa ini, maka dalam berkomunikasi seseorang perlu memperhatikan beberapa aspek. Apa saja itu? Yang pertama, situasi yang dihadapi. Yang kedua itu permasalahan yang hendak disampaikan. Yang ketiga itu ada latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Dan yang keempat itu ada media atau sarana bahasa yang digunakan. Dari keempat aspek dalam ragam bahasa tersebut, yang lebih diutamakan itu adalah aspek situasi teman-teman yang dihadapi dan aspek media bahasa yang digunakan dibandingkan kedua aspek yang lain. Berdasarkan cara penyampaiannya, yaitu yang pertama, ragam bahasa lisan.
Ragam bahasa lisan itu apa sih? Ragam bahasa lisan itu adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ciri-cirinya itu apa saja? Ciri-cirinya itu ragam lisan itu menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara. Sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Dan yang kedua yaitu di dalam ragam lisan unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Unsur-unsur itu kadang dapat ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang digunakan itu dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Berdasarkan cara penyampaiannya, ragam lisan sangat terikat kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Apa yang dibicarakan secara lisan di dalam sebuah ruang kuliah hanya akan berarti dan berlaku untuk waktu itu saja. Apa yang diperbincangkan dalam suatu ruang diskusi susastra belum tentu dapat dimengerti oleh orang yang berada di luar ruangan itu. Dan yang keempat yaitu ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Berikut ini contoh bahasa Indonesia. Ragam lisan didasarkan atas penggunaan bentuk kata, kata-kata, dan struktur kalimat. Yaitu penggunaan bentuk kata, contohnya yaitu kendaraan yang ditumpangi nabrak pohon mahoni. Dan yang kedua, penggunaan kosakata. Contohnya yaitu saya sudah kasih tahu mereka tentang hal itu. Dan yang ketiga yaitu penggunaan struktur kalimat. Contohnya, rencana ini sudah saya sampaikan kepada direktur. Dan yang kedua teman-teman, ada ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media tulis dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Apa saja ciri-ciri ragam bahasa tulis itu? Yang pertama, ragam tulis perlu lebih terang dan lebih lengkap daripada ragam lisan. Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata karena ragam tulis itu tidak dapat mengharuskan orang kedua berada di depan pembicara. Kelengkapan ragam tulis menghendaki orang yang diajak bicara mengerti isi tulisan itu. Yang contohnya yaitu ragam tulis ialah tulisan-tulisan dalam buku, majalah, dan surat kabar. Yang kedua yaitu ragam tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Suatu tulisan dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis di Indonesia dapat dipahami oleh orang yang berada di Amerika atau di Inggris. Sebuah buku yang ditulis pada tahun 1985 akan dapat dipahami dan dibaca oleh orang yang hidup tahun 2008 dan seterusnya. Hal itu dimungkinkan oleh kelengkapan unsur-unsur ragam tulis. Dan yang ketiga yaitu ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Ada beberapa contohnya teman-teman, yaitu ragam tulis didasarkan atas penggunaan bentuk kata, kosakata, dan struktur kalimat. Sebagai berikut, yang pertama ada penggunaan bentuk kata. Contohnya kendaraan yang ditumpangi menabrak pohon mahoni. Dan yang kedua, penggunaan kosakata. Contohnya, saya sudah memberitahu mereka tentang hal itu. Yang ketiga, penggunaan struktur kalimat. Contohnya, rangkaian ini sudah saya sampaikan kepada direktur berdasarkan situasi pemakaiannya.
Dan yang pertama itu ada ragam bahasa formal atau resmi. Ragam bahasa formal adalah, siapa yang tahu? Jadi ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal. Misalnya surat dinas, pidato, dan makalah atau karya tulis. Ragam bahasa formal atau biasa disebut dengan resmi biasanya menggunakan tata bahasa yang baik sesuai dengan EYD. Lugas, sopan, menggunakan bahasa yang baku, baik itu dalam bahasa lisan maupun tulisan. Bahasa formal atau resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti urusan surat menyurat, bertutur dengan orang yang tidak kita kenal, dekat atau lebih tinggi status dan pangkatnya. Ciri-cirinya itu apa saja ragam bahasa formal itu? Yang pertama ada memiliki kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku dan dimungkinkan adanya perubahan kosakata dan istilah yang lebih tepat dan benar Yang kedua yaitu menggunakan fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. Yang ketiga menggunakan bentukan kata yang lengkap dan tidak disingkat. Dan yang keempat yaitu menggunakan imbuhan afiksasi secara eksplisit dan konsisten. Dan yang kelima yaitu menggunakan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafal yang baku pada ragam bahasa lisan. Ragam formal lisan dipakai untuk apa saja? Yaitu dipakai untuk berceramah ilmiah, dipakai untuk berpidato, dipakai untuk berdiskusi formal, dan dipakai juga berdebat resmi. Ragam formal tulis dipakai untuk apa saja? Untuk menulis surat resmi, menulis makalah, artikel, menulis proposal, menulis laporan formal. Selanjutnya, ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa non-formal adalah, siapa yang tahu? Ayo. Ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa yang tidak mutlak menggunakan pemakaian kata baku atau dalam hal ragam non-formal berciri tidak sesuai kaidah atau aturan yang tetap. Ciri-cirinya itu apa saja? Ciri-cirinya itu bahasa non-formal yaitu yang pertama, dia memiliki kalimat sederhana, singkat, kurang lengkap, tidak banyak menggunakan kata. Tidak banyak menggunakan kata penghubung. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang biasa dan lazim dipakai sehari-hari. Ragam non-formal lisan dipakai untuk apa saja? Ragam non-formal lisan dipakai untuk berbicara sehari-hari di rumah. Dipakai juga untuk bercerita, mengobrol. Ragam non-formal tulis dipakai untuk menulis surat kepada kerabat, menulis surat kepada teman, menulis catatan harian. Berdasarkan isinya, ragam bahasa ilmiah itu adalah ragam bahasa Indonesia yang digunakan pada keperluan pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Ciri-cirinya itu apa saja? Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah itu yang pertama ada struktur kalimat jelas dan lugas. Selanjutnya yang kedua ada struktur wacana bersifat formal. Dan yang ketiga ada singkat namun lengkap, berisi analisis dan pembuktian. Ragam bahasa ilmiah ini dipakai untuk apa saja sih? Dipakai untuk menulis skripsi, menulis tesis, menulis jurnalistik. Terus selanjutnya ragam bahasa non-ilmiah. Ragam bahasa non-ilmiah adalah ragam bahasa yang memuat tentang karangan ilmu, pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ciri-cirinya tuh apa saja ciri-ciri ragam bahasa non-ilmiah? Ciri-ciri ragam bahasa non-ilmiah itu ada kalimatnya bersifat persuasif,
Yang kedua ada kalimatnya bersifat emotif. Dan yang ketiga ada kalimatnya bersifat deskriptif. Ragam bahasa non-ilmiah dipakai untuk apa saja? Untuk cerita dongeng, cerita hikayat, cerpen, novel gitu. Berdasarkan ragam sosial dan fungsional, ragam fungsional yang kadang-kadang disebut ragam profesional adalah apa? Ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan, kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Jadi berdasarkan ragam bahasa sosial dan fungsional terdiri atas pertama itu ada ragam keilmuan atau teknologi komputer. Adalah mesin pengolah informasi berjuta-juta fakta dan bagan yang berbeda dapat disimpan dalam komputer dan dapat dicari kembali apabila diperlukan. Komputer dapat juga mengerjakan perhitungan yang rumit dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam waktu beberapa detik, komputer dapat melaksanakan pekerjaan yang kalau dikerjakan oleh tenaga manusia akan memakan waktu berminggu-minggu. Dan yang kedua ada ragam kedokteran. Ragam kedokteran kita mengenal dua macam diabetes, yaitu diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Diabetes insipidus disebabkan oleh kekurangan hormon antidiuretik atau antidiuretik hormon ADH. Diproduksi oleh kelenjar pituitaria yang berada di dasar otak sehingga kita mengeluarkan urin terus atau kencing saja. Pada diabetes mellitus yang kurang adalah hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang berada di bawah hati. Dengan kurangnya zat insulin ini, metabolisme gula terganggu sehingga sebagian tidak bisa diubah menjadi bahan yang bisa dibakar untuk menghasilkan tenaga, atau perubahan tersebut tidak sempurna. Dan yang ketiga ada ragam keagamaan. Ragam keagamaan itu kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk untuk orang lain, mereka menguranginya. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Oke, tadi materi yang pertama tentang ragam-ragam bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang diksi atau pilihan kata. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih diksi itu apa? Ya benar, diksi itu pilihan kata ya. Pilihan kata itu maksudnya gimana? Maksudnya itu kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata itu apa? Pilihan kata itu adalah suatu unsur sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Kata yang tepat untuk membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya gitu, baik lisan maupun tulisan. Di samping itu, pemilihan kata itu harus pula sesuai dengan situasi dan penggunaan kata-kata itu. Yang selanjutnya ada makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif itu apa sih teman-teman? Makna denotatif itu adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit.
makna wajar ini adalah apa? Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai sosial, pribadi, dan kriteria. Tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Makna denotatif adalah makna yang bersifat umum. Sedangkan makna konotatif lebih bersifat pribadi dan khusus. Contohnya itu gini. Contohnya itu yang pertama, dia adalah wanita cantik. Itu contohnya denotatif ya. Dan yang kedua itu contoh konotatif, dia adalah wanita manis. Selanjutnya ada kata umum dan kata khusus. Kata ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair atau tawes. Ikan tidak hanya mujair atau tidak hanya tawes, tetapi ikan terdiri atas beberapa macam, seperti gurame, lele, sepat, ikan nila, dan gurame. Sudah ya, gurame. Dalam hal ini, kata yang acuannya lebih luas disebut kata umum seperti ikan. Sedangkan kata acuannya lebih khusus disebut kata khusus seperti apa? Seperti mujair. Gitu. Selanjutnya ada kata konkret dan abstrak. Kata yang acuannya semakin mudah diserap, mudah diserap panca indera disebut kata konkret, seperti meja, rumah, mobil, air, cantik, hangat, wangi, dan suara. Jika acuan sebuah kata tidak mudah diserap panca indera, kata itu disebut kata abstrak, seperti ide, gagasan, kesibukan, keinginan, angan-angan, kehendak, dan perdamaian. Selanjutnya yaitu ada kata-kata berhomonim, berhomofon, dan berhomograf. Yang pertama ada homonim. Siapa yang tahu homonim? Ya benar, homonim adalah kata yang memiliki bentuk atau ejaan sama bunyi atau pelafalan yang sama bunyi. Atau pelafalan yang sama bunyi atau pelafalan yang sama bunyi, pelafalan yang sama dan makna yang berbeda. Contohnya itu gimana? Contohnya itu maksudnya bisa, racun bisa. Nanti saya tulis di atas ya. Contohnya. Dan yang kedua ada homofon. Homofon dapat diartikan sebagai kata yang memiliki bunyi atau pelafalan yang sama dan bentuk atau ejaan dan makna yang berbeda. Oke, contohnya lihat di atas ya. Ada bank, tempat atau penyimpanan atau mengutang. Uang bank itu untuk apa? Alat untuk menjepit, mencabut paku gitu ya. Terus selanjutnya ada homograf. Apa sih homograf itu? Homograf adalah kata yang memiliki bentuk atau ejaan yang sama, tetapi berbeda bunyi atau pelafalan dan maknanya. Contohnya nih, ada nih. Serang, terus sama dengannya menyerang. Serang sama dengannya itu nama tempat. Nah, gitu. Selanjutnya ada sinonim. Apa sih sinonim itu? Ya benar, sinonim itu adalah dua kata atau lebih yang pada dasarnya mempunyai makna sama, tetapi bentuknya berlainan. Benar ya teman-teman ya. Contohnya yaitu mati, mangkat, wafat, meninggal cahaya, sinar ilmu, pengetahuan. Selanjutnya ada pembentukan kata. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar. Bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kata baru. Misalnya yang pertama itu ada tata atau tata buku, tata bahasa, tata rias, dan tata cara. Terus ada lagi tuh daya misalnya daya tahan, daya pukul, daya tarik, daya serap gitu ya. Terus dari luar bahasa Indonesia terbentuk kata-kata melalui penguatan kata. Misalnya nih gini, misalnya bank, setriknya wisata gitu ya. Kredit, setriknya santai gitu. Nanti saya tulis di atas ya teman-teman, biar teman-teman bisa mencatatnya lebih mudah. Selanjutnya ada kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Yang pertama itu penggalan awalan
Amerika Serikat luncurkan pesawat, contohnya ini nanti saya tulis lagi di atas ya teman-teman. Terus Amerika Serikat meluncurkan pesawat bolak-balik Columbia, ini yang benar gitu. Penggalan awalan ber. Ini ada, artinya yang salah nih, sampai jumpa lagi, ini salah. Dan yang benar itu sampai berjumpa lagi. Jadi ada kata awalannya dengan ber. Oke, itu tadi materi yang kedua. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang karya ilmiah. Karya ilmiah itu apa sih? Karya ilmiah itu biasa disebut dengan scientific paper. Merupakan karya tulis yang isinya memaparkan hasil penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan secara ilmiah yang dilakukan baik perseorangan maupun kelompok. Karya ilmiah ini ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu permasalahan dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang menjadi objek gitu. Penelitian tujuan karya ilmiah itu apa saja sih? Untuk memberi penjelasan mengenai suatu permasalahan, memberi komentar atau penilaian, memberi saran, menyampaikan sanggahan, serta membuktikan hipotesis. Selanjutnya ada definisi karya ilmiah. Pada hakikatnya karya ilmiah dapat didefinisikan sebagai karya tulis yang disusun pada dan disajikan secara ilmiah berdasarkan pada kaidah-kaidah dan etik keilmuan yang berlaku. Karya ilmiah dapat ditulis oleh perseorangan maupun kelompok, bergantung pada kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah itu karya tulis ilmiah secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu KTI sebagai laporan hasil pengkajian atau penelitian, dan KTI berupa hasil pemikiran yang bersifat ilmiah. Berdasarkan tingkat akademiknya, karya ilmiah dapat dibedakan menjadi 6 jenis, teman-teman. Apa saja sih 6 jenis itu? Yang pertama ada laporan hasil penelitian, yang kedua ada makalah, yang ketiga usulan penelitian atau proposal, dan yang keempat ada skripsi, yang kelima ada tesis, dan yang keenam ada disertai. Ciri-ciri karya ilmiah yaitu logis, artinya setiap pernyataan yang ada dalam karya ilmiah dapat diterima nalar. Selanjutnya sistematis, artinya setiap komponen yang ada di dalam karya ilmiah itu disusun secara beratur dan berkesinambungan. Dan yang selanjutnya yang ketiga ada objektif dan tidak memihak, artinya itu gimana? Setiap pernyataan yang ada dalam karya ilmiah dikemukakan apa adanya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang keempat ada lugas. Lugas itu artinya gimana? Lugas itu artinya pembahasan langsung teruju pada hal-hal pokok. Dan yang keenam ada lengkap, artinya itu permasalahan yang ada dikupas lengkap-lengkapnya. Selanjutnya ada jelas. Jelas itu gimana? Artinya setiap pernyataan yang ada dalam karya ilmiah mewakili maksud yang dikehendaki penulis. Selanjutnya ada seksama. Artinya itu teliti dan cermat sehingga terhindar dari kesalahan sekecil mungkin. Selanjutnya ada empiris. Empiris itu artinya apa sih? Empiris itu artinya setiap pernyataan yang ada dalam karya ilmiah harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya ada terbuka. Terbuka artinya konsep dan pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Selanjutnya ada umum. Umum itu artinya apa? Umum itu artinya setiap simpulan berlaku bagi semua populasi penelitian. Selanjutnya ada berbahasa ilmiah. Berbahasa ilmiah artinya setiap pernyataan yang ada dalam karya ilmiah
dituliskan dengan ragam ilmiah, dengan bahasa yang interpretatif, penuh keakuratan, dan tidak emosional. Selanjutnya ada manfaat karya ilmiah. Harus memiliki manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara teoretis dan praktis bagi pihak-pihak yang memerlukan, bahkan secara universal. Selanjutnya ada prinsip-prinsip karya ilmiah. Prinsip karya ilmiah itu yang pertama ada kejelasan atau clarity. Suatu karya ilmiah harus konkret dan jelas. Artinya itu bagaimana? Artinya itu suatu karya ilmiah harus mudah dibaca, mudah dipahami, tidak menimbulkan kekaburan dan tidak bermakna ganda. Untuk menghindari ambiguitas atau ketidakjelasan suatu karya ilmiah, lebih baik menggunakan bentuk kebahasaan yang lazim digunakan masyarakat daripada menggunakan kata-kata yang harus dicari dulu maknanya. Dan yang kedua ada ketepatan atau akuraki. Suatu karya ilmiah menjunjung tinggi keakuratan hasil penelitian ilmiah dan cara penyajian hasil penelitian ilmiah harus akurat, tepat, dan memuat gagasan-gagasan yang dimaksud peneliti. Untuk mencapai hal tersebut, seorang peneliti harus sangat cermat, teliti, dan tidak boleh gegabah. Yang ketiga, ada keringkasan atau brevity. Suatu karya ilmiah harus ringkas. Ringkas di sini bukan berarti pendek ya guys. Artinya itu suatu karya ilmiah harus dibangun dengan ide yang kaya dengan bahasa yang hemat dan sederhana. Jadi bukan sebaliknya, dibangun dengan ide yang terbatas tetapi ditulis dengan bahasa yang bertele-tele dan menimbulkan kerancuan. Selanjutnya ada tahap-tahap penulisan karya ilmiah. Tahap pertama yaitu dalam penulisan karya ilmiah adalah persiapan. Langkah-langkah pada tahap persiapan yaitu pemilihan topik, penentuan judul, dan pembuatan karangan-karangan. Selanjutnya ada tahap pertama tahap pertama penulis memilih topik yang dirasa menarik dan dikuasai oleh penulis gitu. Selanjutnya ada tahap kedua yaitu setelah persiapan. Tahap kedua setelah persiapan adalah tahap pengumpulan data. Data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari buku, media massa, wawancara, eksperimen, maupun dari pengamatan langsung atau observasi di lapangan. Selanjutnya tahap ketiga adalah tahap pengorganisasian dan pengonsepan pada tahapan data yang telah diperoleh diseleksi terlebih dahulu. Data-data tersebut dipisahkan mana data yang baik, mana data yang kurang baik gitu. Selanjutnya ada tahap keempat. Tahap keempat itu adalah pemeriksaan atau penyuntingan konsep. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap pengonsepan yang telah dibuat sebelumnya gitu. Selanjutnya ada tahap terakhir. Tahap terakhir ini teman-teman dalam penulisan karya ilmiah adalah penyajian. Segi kebahasaan dan bentuk penyajian pada karya ilmiah harus diperhatikan ya. Ragam bahasa yang digunakan adalah ragam ilmiah. Harus diperhatikan sementara itu. Ragam ilmiah itu harus runtut sesuai sistematika dan aturan-aturan yang berlaku gitu. Hal-hal yang diperlukan selanjutnya hal-hal yang diperlukan sebelum membuat karya ilmiah, yaitu kegiatan yang perlu dilakukan sebelum membuat tulisan ilmiah, yaitu yang pertama langkah awal. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan tema.
Apabila tema telah ditentukan, penulis harus melakukan penggalian data awal dengan cara mencari informasi, yakni didasarkan pada 3 objek berupa tulisan atau paper, manusia atau person, dan tempat atau place, dan yang kedua ada menganalisis data awal untuk dijadikan latar belakang masalah. Data awal yang didapat melalui pengumpulan informasi berdasarkan objek tertentu, kemudian dicoba untuk dianalisis data awal dapat dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Dan yang ketiga ada merumuskan masalah berdasarkan latar belakang. Kata Prosorjono Soekanpo menyatakan bahwa masalah merupakan proses yang mengalami halangan dalam mencapai tujuan. Biasanya halangan tersebut hendak diatasi dan inilah yang menjadi tujuan penelitian. Yang keempat itu ada menentukan tujuan. Menentukan tujuan, manfaat, dan ruang lingkup tulisan, apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian maupun tulisan hendaknya dikemukakan dengan jelas dan tegas. Penulisan karya ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap karya atau penulisan ilmiah wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya ada bahasa karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa ilmiah, yakni bahasa resmi yang digunakan dalam bidang keilmuan. Bahasa yang demikian memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada kecendikian, yang kedua ada lugas dan jelas, yang ketiga ada formal dan objektif, dan yang keempat ada ringkas dan padat, yang kelima konsisten, hal teknis, dan kode etik. Etika seorang peneliti sangat berpengaruh pada karya ilmiah yang dihasilkan. Maka dari itu, sebuah karya ilmiah mempunyai kode etik yang harus dipatuhi agar peneliti dipandang sebagai seorang yang terhormat. Apabila kode etik yang ada dilanggar, peneliti dapat dinilai tidak kompeten dan tidak terhormat. Jadi hati-hati ya teman-teman. Yang pertama ada pembimbing dalam penulisan karya ilmiah, khususnya pada jenjang perguruan tinggi. Sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar akademik, terdapat seorang pembimbing yang akan mengawali penulisan karya ilmiah dari awal hingga akhir. Yang kedua ada data-data yang dipaparkan dalam karya ilmiah sebisa mungkin merupakan data yang orisinal dan peneliti. Yang ketiga ada pengutipan. Dalam penulisan karya ilmiah, pendapat ahli maupun orang lain dapat digunakan untuk membandingkan dan mendukung hasil penelitian seseorang. Yang keempat ada kepustakaan. Dimana kepustakaan adalah apa? Adalah informasi bibliografis yang berguna bagi pembaca untuk menelusuri informasi yang disajikan dalam karya ilmiah. Gitu. Sistematika penulisan karya ilmiah yaitu yang pertama bagian pembuka halaman. Yang kedua ada judul halaman pengesahan, terus ada abstraksi, terus ada kata pengantar, terus ada daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel, dan yang terakhir ada daftar tabel grafik, gambar. Bagian isi pendahuluan yaitu yang pertama latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, dan ada tujuan penelitian dan ada juga manfaat penelitian,
Dan yang terakhir itu definisi istilah. Boleh disertakan dan boleh tidak disertakan begitu. Kajian yang selanjutnya ada kajian pustaka atau landasan teori. Yang pertama itu apa sih? Yang pertama itu ada kajian teori, kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan. Yang ketiga ada hipotesis. Yang ketiga ada metodologi pendidikan. Terus itu waktu dan tempat penelitian, metode dan rancangan penelitian, terus ada populasi dan sampel. Terus ada instrumen penelitian, terus yang terakhir juga ada metode pengumpulan dan analisis data. Terus ada lagi selanjutnya hasil pembahasan. Hasil pembahasan itu ada jabaran variabel penelitian. Yang kedua ada hasil penelitian. Yang ketiga ada pembahasan penelitian. Terus yang terakhir itu ada penutup. Penutup itu kesimpulan, sasaran. Bagian yang terakhir itu ada daftar pustaka, lampiran. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan untuk sahabat online semua dan khususnya saya pribadi. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyampaian materinya kurang baik dan masih ada materi yang kurang tepat dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari segala salah dan khilaf. Demikianlah saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.